Halo teman-teman, selamat datang di channel Dimap. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Hacksaw Ridge, yang dimana film ini diangkat berdasarkan kisah nyata ketika Perang Dunia II di Amerika. Dan film ini menceritakan tentang seorang tentara yang ikut berperang, namun dia justru tidak ingin membunuh atau menembak. Lantas bagaimana cara dia untuk bertempur? Ya, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju videonya. Film diawali dengan diperlihatkannya peperangan Amerika dengan Jepang, dan terlihat di sini bahwa Amerika sangat kewalahan dan hampir kalah karena kekuatan Jepang sangatlah luar biasa. Dan dia bernama Desmond yang terluka parah gitu dan digotong menggunakan tandu. Lalu diperlihatkan flashback 16 tahun yang lalu, ketika Desmond beserta sang kakak yang bernama Hal yang sedang bermain, dan terlihat hubungan mereka sangat erat di sana. Setelah itu, ini Tom yang merupakan ayah mereka, dan dia di sini sedang melayat sahabatnya yang pernah bertempur bersamanya pada Perang Dunia I dulu. Namun sayangnya sahabatnya itu die saat peperangan itu. Dan kini Tom atau si ayah ini sangat benci terhadap perperangan atau bahkan tentara yang ikut berperang. Lalu setelah itu, saat mereka sedang kegelutan, tanpa sengaja Desmond ini membabuk saudaranya menggunakan batu bata. Alhasil si kakak pun tak sadarkan diri dan langsung dibawa oleh kedua orang tuanya. Dan saat akan dicambuk menggunakan sabuk, dia pun di sini merasa bersalah dan melihat sebuah potongan ayat Bible yang berisikan jangan membunuh, yang dimana ayat itu menjadi prinsip seumur hidupnya. Lalu datanglah si ibu yang menenangkannya dan terus menasehati mengenai dosa-dosa di mata Tuhan, dan ini awal mulanya dia menjadi manusia yang taat beragama. 15 tahun kemudian, saat dia sedang membetulkan sebuah jendela, tanpa sengaja dia melihat seseorang yang mengalami kecelakaan kerja. Dia pun langsung berlari ke arahnya dan langsung menghentikan pendarahannya menggunakan sabuk miliknya. Sesampainya dia di rumah sakit, dia pun dipuji oleh seorang dokter karena jika dia tidak melakukan itu, pastinya orang ini akan die karena kehabisan darah. Lalu setelah itu dia pun melihat-lihat keadaan dan tanpa sengaja melihat seorang perawat cantik yang bernama Dorothy, dan langsung jatuh hati di sana. Dia pun langsung mendekatinya dan terjadi perbincangan awkward di sini. Keesokan harinya, dengan penuh semangat dan ganteng, walau lagi modal juga ganteng kayaknya, yang akan pergi menemui Dorothy kembali. Sesampainya di sana, dia pun langsung ngegombal dan mengajaknya quality time bersama. Sesampainya di rumah dan makan malam, tiba-tiba Hal datang menggunakan seragam tentara yang sontak membuat keluarga ini ruas. Ingat si ayah yang mengalami traumatis ketika melihat seragam itu karena mengingat kejadian saat pertempuran yang pernah membunuh sahabatnya kala itu. Keesokan harinya, Desmond pun mengajaknya bermain kembali dan membadu kasih di sana. Lalu setelah itu, dia pun mengantarkan Dorothy menuju rumah sakit ini, dan di sini Desmond pun berkata bahwa dia akan mendaftarkan diri menjadi tentara di bagian medis. Sontak Dorothy pun ruas dan langsung pergi karena mengingat banyaknya korban jiwa akibat peperangan. Namun di sini Desmond menenangkannya karena dia akan selamat serta menikahinya setelah dia mendapatkan cuti pertamanya. Alhasil dia pun menyetujuinya. Lalu saat si ayah sedang melayat sahabatnya, Desmond pun datang dan menyampaikan bahwa dia sudah mendaftar. Si ayah yang bersedih dan tidak setuju pun langsung memarahinya karena dia tidak ingin melayat anaknya sendiri suatu hari nanti. Namun Desmond di sini terus meyakinkan bahwa dia akan menjadi petugas medis yang membantu orang-orang dan tidak akan membunuh. Si ayah pun langsung pergi dengan berat hati.
Keesokan harinya, saat Desmond akan menempuh pendidikan dasar untuk menjadi seorang tentara, dititipkan sebuah Alkitab oleh Dorothy sebagai pengingatnya. Lalu dia pun pergi. Sesampainya di dalam barak, dia pun dikenalkan terlebih dahulu bersama orang-orang yang ada di sini. Tak lama datanglah Sersan Howell dan dimulailah pelatihan pendidik dasar untuk menjadi seorang tentara siap tempur. Dan sampailah pada pelatihan menembak. Namun Dawes atau Desmond ini kita panggil Dawes aja ya biar gampang. Dawes ini menolak untuk mengambilnya karena imbuhnya dia tidak ingin melukai seseorang, bahkan untuk memegang senjata pun dia menolaknya. Dan setelah itu dia pun disidang oleh sersan dan kapten di ruangan ini. Dan sang kapten pun berkata bahwa selama dia berada dalam komandonya, Desmond haruslah taat dan patuh terhadap peraturan yang dibuat olehnya dan mengikutinya, atau dia akan dikenakan pasal 8 tentang gangguan jiwa sehingga dia akan dikeluarkan dari tentara. Keesokan harinya dia pun berbicara kembali dengan seorang psikolog dari tentara ini, dan lagi-lagi Dawes berkata bahwa dia adalah Kristen yang taat dan akan mengikuti seluruh pendidikan kecuali memegang senjata. Lalu psikolog militer ini pun bertemu dengan Sersan Howell dan membicarakan bahwa Dawes tidak bisa dijatuhi pasal 8 dan dia bisa ditempatkan sebagai pasukan medis di peperangan setelah melewati pelatihan ini. Setelah itu latihan pun kembali dilakukan, namun kini Dawes mulai diperlakukan tidak baik oleh beberapa orang yang membencinya. Lalu dimulailah hari di mana cuti pertama ini akan dilakukan dan Dawes akan menikah siang ini. Saat baru saja dia akan mendapatkan cap untuk cutinya, rupanya datanglah komando kompi ini gitu dan langsung menahan surat cutinya karena dia belum melewati tes menembak. Dan dia memerintahkan untuk memperlihatkan cara memegang senjata yang benar, maka dia akan menandatangani surat cutinya. Namun di sisi lain, Dorothy sudah siap untuk melangsungkan pernikahan hari ini. Kembali ke Dawes, dia pun lagi-lagi menolak untuk memegang senjata tersebut. Alhasil komandan ini pun langsung membawanya menuju sidang di mahkamah untuk memecatnya. Dia pun berbicara dengan sang kapten dan kapten pun menyarankannya untuk mengaku bersalah di persidangan agar dia bisa dipulangkan sehingga dia tidak perlu dipenjara selamanya karena mengabaikan perintah militer. Tiba-tiba datanglah Dorothy. Dorothy pun datang dan menyemangatinya dan berkata, "I love you, no matter what." Sepulangnya Dorothy pun langsung menghubungi orang tuanya dan mengabari mereka bahwa Dawes akan melakukan persidangan esok hari dan kemungkinan dia akan kalah. Lalu dimulailah persidangan ini. Waves his morality at us like it's some kind of badge of honor. He flaunts his Saat contempt hampir by saja directly kalah disowning dalam persidangan ini, tiba-tiba ya datanglah sang ayah menggunakan seragam perang dunia 1 dan langsung memberikan sebuah surat pembelaan bahwa dia diizinkan untuk tidak memegang senjata. Yang ditambah itu langsung ditandatangani oleh Brigjen Migroves, komandan perang Washington. Alhasil ketua sidang ini pun langsung memenangkan Dawes dalam sidang ini dan bisa melanjutkan pendidikan militer sebagai petugas medis. Dan dimulailah perjalanan menuju medan peperangan di perbatasan Hexau bersama pasukan yang berlatih bersamanya, dipimpin oleh Kapten dan Sersan Howell.
Saat sebelum mereka memanjat tebing untuk berperang, datanglah Kompi sebelum mereka yang sudah melakukan peperangan terlebih dahulu di sana, dan yang tersisa hanyalah mereka. Tambah pasukan medis hanya tersisa 2 orang saja, dan Desmond menjadi pasukan medis tambahan. Lalu mereka pun langsung berkata bahwa tentara Jepang sangat tidak takut mati, bahkan mereka ingin mati untuk memenangkan pertempuran ini. Lalu dia pun memerintahkan Dose untuk melepas logo medis di sana karena tentara Jepang akan memburu terlebih dahulu petugas medis. Dan sampailah mereka di pertempuran ini. Dan terlihat sekilas bahwa pasukan Amerika memiliki sebuah senjata berupa kapal laut yang langsung menyerang mereka. Namun tentara Jepang bisa menghindari serangan itu, entah bagaimana caranya. Dan mereka pun mulai memanjat untuk melakukan pertempuran di sana. Dengan Dose yang menyembuhkan para tentara yang terluka. Hingga berhasillah mereka menguasai salah satu bunker Jepang ini, dan mereka pun beristirahat di sini dan akan melanjutkan pertempuran esok hari. Lalu pagi pun tiba dan peperangan dimulai kembali, dan terlihat bahwa pasukan Jepang sangatlah banyak dan sangat tidak takut mati. Alhasil pasukan ini pun berusaha untuk kembali mundur. Namun sayangnya Sersan Howell di sini tertembak tepat di kakinya dan menarik seseorang yang die di sana. Sementara Dose terus membantu pasukan yang terluka. Hingga sampailah semua di perbatasan ini dan mereka yang selamat turun kembali. Namun Dose dia pun kembali ke sana untuk menyelamatkan seseorang yang terluka serta membawanya turun. Lalu di bawah terlihat sekilas bahwa ternyata yang berhasil turun hanyalah 32 orang. Kembali ke Dose, dia pun terus berusaha untuk membantu satu persatu orang yang masih hidup gitulah dan menurunkannya. Dan yang berjaga di bawah terus membantu dan membawa mereka turun untuk menuju camp, dan mereka tidak tahu siapa yang menurunkannya. Lalu di sini tentara Jepang yang mulai mendekat menuju tebing pun terlihat oleh Dose, sementara dia melihat kawannya yang terluka di sana. Alhasil dia pun menutupnya menggunakan tanah dan Dose berpura-pura mati di sana. Setelah tentara itu melewatinya, Dose pun langsung menyelamatkannya kembali. Dan terlihat sekilas di camp yang dimana kapten di sini terus berusaha untuk meminta pasukan tambahan untuk menyelamatkan anggotanya di sana. Namun butuh waktu untuk mendatangkan pasukan tambahan. Lalu terjadilah scene haru yang dimana Dose terus-menerus membantu satu demi satu orang yang masih selamat, dan dia berdoa untuk menyelamatkan satu orang lagi setelah selesai membantu seseorang dan menurunkannya. Hingga sampailah dia bertemu dengan Sersan dan Void yang terluka di sana. Dia pun meminta izin untuk membawa Void terlebih dahulu dan akan datang lagi untuk menyelamatkannya. Dan di sisi lain terlihat bahwa kapten yang bersedih dan bingung pun didatangi oleh anggotanya dan mengajaknya menuju camp medis.
Sesampainya di sini, kapten pun langsung bertanya mengenai siapa yang melakukannya. Begitu terkejutnya dia saat mengetahui bahwa hanya Dawes seorang diri yang melakukan semua ini. Lalu kini waktunya Dawes yang membawanya dengan menariknya menggunakan kain, sementara pasukan Jepang sudah berada di dekat mereka. Dan pun kini disambut oleh mereka di bawah. Setelah itu, sang kapten pun memujinya dan meminta maaf karena telah salah menilainya dan mengabarkannya bahwa besok akan naik kembali ke atas. Lalu pertempuran kembali dimulai dengan kini mereka membiarkan Dawes untuk berdoa terlebih dahulu. Dan dimulailah pertempuran kembali. Dan inilah scene awal tadi ketika Dawes sedang ditandu. Lalu film pun diakhiri dengan terlihat bahwa kini Hacksaw sudah berhasil diambil alih oleh Amerika. Dan inilah cuplikan asli Desmond saat dia mendapatkan penghargaan setelah menyelamatkan 75 pasukan kala itu. Tamat. Aduh, nggak salah lagi kalau misalnya ini film bisa mendapatkan banyak sekali penghargaan karena emang parah cuy gitu ya. Dan pesan yang bisa kita dapat dari sini yaitu bantulah siapapun semampu kita kalaupun itu hanya satu orang. Dan jika kita merasakan ketidakmampuan untuk menolongnya, percayalah bahwa Tuhan pastinya akan membantu. Dan jika Tuhan sudah membantu, bukan hanya orang tersebut saja yang akan terselamatkan, tetapi diri kita sendiri akan selalu dilindungi olehnya. Anjay. Udah ya, cukup sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun boy.